in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. Ibadah Zoom PMD setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 8. Hari ini Selasa 29 April 2025. WL Bapak Pastor Daniel Afri SPD. Nanti saya gantikan dan pembicara atau speaker kita hari ini adalah Bapak Pastor Monang Gultom. Luar biasa kehadiran beliau. Dan doa berkat dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Komingguan. Bincang-bincang nanti dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Jupen Raja Guguk STH. Dan doa penutup dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Brahmana Sembiring. Puji Tuhan. Saya minta dengan hormat Pak Ketum pimpin doa pembukaan. Beliau bersediakah? Shalom Pak Ketum. Halo Pak. Ya. Mohon dipimpin doa pembukaan Pak Ketum dengan hormat. Kurang jelas suaranya, mana? Doa pembukaan Pak Ketum. Haleluya. Siap. Terima kasih anugerah yang ajaib kami dapat nikmati sepanjang hari, sepanjang malam hari tadi dan sepanjang hidup kami. Kiranya sebentar ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang terus mengurapi kami, baik sebagai yang ikut maupun hamba-hamba Tuhan yang melayani, mulai dari WL, khotbah, pendoa syafaat, dan pimpin bincang-bincang dan doa penutup, baik yang sudah hadir sekarang, semua hamba-hambamu maupun yang akan hadir nanti. Sebentar, kiranya kami terus dapat menikmati kasih-Mu yang ajaib, khususnya lewat puji-pujian penyembahan dan juga lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama di pagi hari ini. Terpuji namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami dapat menikmati kasih anugerah Tuhan sepanjang hidup kami dan mempermuliakan nama Tuhan serta menjadi alat-Mu yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melanjutkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Ketum. Tuhan Yesus berkati pelayanan dan keluarga besarnya. Haleluya. Baik, saudara yang kasih Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Akan masuk dalam kebenaran firman Allah, kita naikkan satu pujian. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah sana dan tak usah ku takut, tak usah takut. Allah menjaga kita. Yesus dihadap tak usah susah
Kudus figur-Mu. Amin, haleluya. Tak bisa kami cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah dan kita naikkan rasnya saja. Nanti di akhir puji saya serahkan kepada hamba-Nya dan firman Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, dan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, dan lagi berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Saya persilakan waktu dan kesempatan kepada hamba-Nya untuk doa dan firman Tuhan. Haleluya. Selamat melayani. Puji Tuhan. Mohon dibuka mic-nya, Pak. Iya. Oke, segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan untuk segala kasih dan anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Kami boleh melewati malam yang gelap hingga pada pagi yang cerah ini. Kami boleh menerima tubuh yang sehat. Ini adalah anugerah-Mu bagi kami. Lebih daripada itu, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah menjamin kami, beri keselamatan bagi kami, hidup kekal, dan memilih kami menjadi anak-Mu sebagai anugerah besar dari Tuhan bagi kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan hati kami, meneguhkan satu dengan yang lain, dan bahkan kami boleh diingatkan untuk tugas yang Kau telah berikan bagi kami sebagai orang diselamatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendapat urapan baru di dalam mendengar kebenaran firman-Mu, hikmat pengetahuan daripada Tuhan kiranya Engkau curahkan atas kami, baik yang menyampaikan dan mendengarkan. Kami boleh sama-sama dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siapkan hati kami, kami buka bagi Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Pelayan misi desa hari ini yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Kesempatan pagi hari ini kita boleh merenungkan kembali masih dalam suasana hari kebangkitan Tuhan Yesus menuju hari kenaikan. Setelah diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana kematiannya, mungkin kalau tidak dinubuatkan itu adalah kebetulan,
Tapi kematian Yesus dan kebangkitannya bukanlah suatu bukanlah suatu kebetulan yang terjadi, tetapi telah direncanakan oleh Tuhan, dan itu adalah menjawab segala tantangan persoalan terbesar manusia, yaitu ketika jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Baik, kita melihat berkat yang ada terkandung di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun kebangkitan dan kematian tidak terlepas, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, dan bahkan nanti tidak ada kenaikan tanpa kebangkitan. Jadi tidak ada guna kenaikan kalau tidak menerima Roh Kudus menjamin kita. Jadi sangat luar biasa kita mendapat jaminan yang sempurna. Nah, kebangkitan Yesus ini adalah merupakan bukti pernyataan Yesus Kristus telah dinubuatkan sebelumnya di dalam sebagai bukti janjinya kepada murid-muridnya, dan sehingga murid-muridnya walaupun sempat lupa, tapi ketika diingatkan dan ketika bangkit mereka baru sadar bahwa itu telah dijanjikan. Baik, bukti daripada ini baru kita lihat ada 3 atau beberapa bukti sebetulnya, tapi berapa nanti yang bisa saya sampaikan terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Ya, Matius pasal 16 ayat 21. Ya, kalau di ayat 13 sampai 18 tentu sesudah Yesus berkata tentang menurut orang siapakah aku ini, yaitu tentang di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, atau tentang si Petrus si Simon disebut menjadi Petrus. Nah, di sini dilanjutkan pertanyaannya kepada setelah pertanyaan itu, engkau Simon Yohanes, dikatakan bukan manusia yang beritahukan kepadamu, tapi Bapa yang di sorga. Karena itu dikatakan di atas batu karang ini engkau mulai hari ini menjadi Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tapi ingatlah sesudah itu dilanjutkan dengan Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dia berkata pada muridnya, saya harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, dia sudah nubuatkan. Jadi artinya kebangkitannya adalah kegenapan dari apa yang dinubuatkan atau yang diberitahukannya. Bahkan di perjanjian lama pun sudah dinubuatkan. Jadi dengan demikian, jadi tidak ada alasan buat orang mengatakan bahwa Yesus itu kebetulan atau mungkin tidak bangkit, tapi sudah dinubuatkan, mengukuhkan kebangkitannya. Nah, di dalam itu pernah juga murid-murid daripada Sanhedrin, atau katakanlah itu anggota daripada kelompok Farisi dan Saduki, menghampiri Yesus dalam rangka mencobai, karena mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Katanya pernah kepada Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis berkata, aku adalah suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan bagi raja, atau bagi dia, bagi Tuhan. Nah, yang tinggi akan direndahkan dan yang rendah akan ditimbun. Dan dia katakan, dan melepas dia yang kemudian daripadaku akan lebih besar daripadaku, melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Dikatakan demikian. Jadi untuk dialah aku melakukan tugas ini. Jadi nantilah mereka untuk hal tugas itu, sehingga pada kemudian berikutnya dia berkata, inilah yang kumaksud daripada bahwa kemudian daripadaku akan datang lebih besar daripadaku, untuk melepas tali kasutnya pun aku tidak layak. Ialah yang kumaksud bahwa dialah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menebus dosa seisi dunia. Dan dikatakan, ikutilah dia, percayalah kepada dia. Jadi tugas daripada dia itu adalah karena untuk meluruskan jalan, karena kedatangannya ke dunia untuk menyatakan diri harus dilampaui, dan itu sudah dinyatakan juga di Yesaya. Maka di Matius pasal yang ke-12
pernah dikatakan begini, dan tentang kematiannya diberitahukan juga apa tandanya. Murid-murid dari Sanhedrin atau Farisi itu menanyakan kepada dia. Kalau dulu kan kepada Yohanes menanyakan, tapi bukan dia. Dia nanti-nantikan. Maka ketika dia datang, terdengarlah berita, inilah yang kumaksudkan. Nah, kepada dia disebut, dihotbahkannya, inilah yang kumaksudkan setelah dibaptis. Karena pada saat baptisan dilaksanakan, kepada Yesus sempat berkata, mengapa engkau datang kepadaku? Bukankah aku seharusnya yang kau baptis? Bukan aku yang membaptis engkau, karena sudah diberitahu inilah yang kumaksud. Akhirnya dia berkata, biarlah itu terjadi, bahwa semua ini menggenapi kerajaan sorga. Akhirnya dia dibaptis, terlihatlah penglihatan bahwa langit terbelah dua. Sebetulnya terlihat terbelah dua karena cahaya dari atas datang membentang lebih cahaya terang seperti membelah langit. Karena cahaya itu turun ke atas Yesus dari atas, dan terdengarlah suara. Sebelum terdengar suara, turunlah Roh Kudus ke atasnya bagaikan burung merpati. Artinya sayap terkembang menaunginya. Dalam itu baru dia katakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Setelah dia tahu itu, baru dia berkata, inilah yang kumaksud, bahwa kemudian daripada aku akan datang, bahwa dia melepas tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi artinya jadi hamba saya ini. Kalian mungkin menganggap saya nabi, saya ini belum apa-apa dibandingkan dengan dia. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya semua yang datang jadi heran, siapa yang datang ini? Itu sebabnya murid-muridnya mengikut dia dengan diam-diam dari belakang. Akhirnya terus setiap dilihat menoleh, berarti mereka ingin perkenalkan diri. Akhirnya bertanyalah murid-muridnya, guru, di manakah engkau tinggal? Terus dia berkata, kau menanyakan tinggalku, kau mau ikut aku karena disebut lebih besar aku nilai daripada dia, kau pikir kebesaran menurut ukuran dunia? Baru dia jawab, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Jadi jangan kira mengikut saya hanya karena mengejar kekayaan. Karena aku tidak sudah meninggalkan tahta kemuliaanku untuk menjadi serupa dengan manusia, untuk menebus dosa manusia. Jadi artinya pengikut saya itu betul-betul harus pertimbangkan. Nah, termasuk kita hamba-hamba Tuhan. Nah, pada saat setelah itu beberapa hari atau beberapa minggu, bulan berikutnya, datanglah para yang pernah menanya kepada si Yohanes Pembaptis ini, pergilah kepada Tuhan Yesus. Dan ketika itu dikatakan, tetapi dimenanyakan, berilah kami tanda bahwa engkau adalah Mesias. Berilah kami tanda, jadi bahwa engkau adalah Mesias. Nah, akhirnya dia melihat bahwa mereka bukannya untuk percaya, tapi untuk mencobai dia, dan tidak tetap percaya, tidak akan percaya walaupun diberitahu. Nah, apalah tanda, kan begitu. Kalau tanda mujizat diberi banyak alasan. Nah, akhirnya Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-12, di ayat yang ke-39 dan 40, Yesus berkata, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, kepada mereka diberi tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Dimakan ikan 3 hari 3 malam di dalam perut, kemudian dimuntahkan waktu pergi ke Niniwe. Itu menjadi sebuah cerita yang luar biasa bagi Israel. Seorang nabi ditelan, tapi akhirnya dia bertobat karena dia tidak mau melayani suku di luar daripada Israel. Apalagi suku ini yang memusuhi Israel, terus tidak mau memberitakan berita dari itu firman Tuhan karena benci, karena mereka memusuhi. Nah, jadi akhirnya saat itu ditelan ikan, dia menyimpang dari dua. Ditelan ikan sebetulnya setelah gempa digoyang, sehingga semua barang-barang dari kapal ini dibuang. Terus akhirnya diundi, pasti ada yang jahat di sini, kata mereka. Terus mengaku lah si Yunus, aku ini suruh Tuhan tapi aku tidak melakukannya, buanglah aku. Dia memilih mati, biar aku mati daripada aku ke situ. Tapi pendek kata, dilempar, dipikir sudah mati, maka ditelan ikan.
ditelan ikan, Tuhan perintahkan ikan itu untuk menelan di tengah persoalan yang lebih berat lagi, dan ikan dimuntahkan di sana di pulau itu. Akhirnya sampai dia di Niniwe memberitakan bahwa 40 hari akan ada penjungkir balikan atau seperti Sodom Gomora akan terjadi bahaya di sini. Dan pendek kata akhirnya bertobat, termasuk mereka jadi berpuasa, termasuk binatang-binatang pun dipaksa bertobat. Akhirnya Tuhan tidak menghukum. Nah, dia berkata, bering manikan, kalau orang Batak bilang bering manikan, dak tohoi pamati burung bertubat talahi. Dia bisa jadinya gak dihukum. Padahal aku mau supaya dihukum saja mereka, sebab orang inilah yang selalu menyusahkan kita. Asal longgar mereka sedikit, kita yang disusahkan, lebih baik dihabisin. Nah, padahal Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan supaya berbalik. Malah apa yang disukai Tuhan tidak disukai dia. Hati-hati juga kita Tuhan bisa begitu. Ya, ada satu dua seperti itu. Dia menyenangkan kesusahan orang, padahal tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Termasuk si Petrus juga suatu kali pernah, ya, di kelanjutan dari pembicaraan tadi di dalam Matius pasal 16 itu, pernah setelah dia diakui bahwa engkau ada benar katamu, engkau adalah Petrus, bukan manusia memberitahukan kepadamu bahwa kau mengatakan aku Mesias anak yang hidup, tapi Bapakku yang di sorga. Yang lain murid-murid tidak bisa jawab, dia jawab, terus dia bangga dalam hati. Tapi kemudian ketika Yesus mengatakan tadi, kalau dilanjutkan itu pembicaraan tadi, yang pertama tadi yaitu bahwa saya akan pergi ke Yerusalem dan saya akan ditangkap dan akan disiksa dan akan dihakimi, dan anak manusia akan dihukum, akan mati, tapi hari ketiga bangkit. Datang Petrus berkata, istilah orang bilang, Bapak bilang, "Dau-dau mesyak ko ya mang." Kamu tidak bisa. Dia tangkap tangannya, terus dikatakan, "Dijauhkanlah itu daripadamu." Yesus berkata, "Bah, kau itu rupanya hanya mau yang enaknya saja. Jadi jangan demi resiko. Pada tujuanku datang untuk menanggung dosa seisi dunia adalah harus digenapi, karena tidak ada yang bisa menanggung, karena dosa manusia itu hanya dalam maut, dan dengan demikian harus ada penggantian seperti bangsa Israel melakukan penggantian, yaitu dosa mereka digantikan oleh domba. Jadi ada dimulai dari sejak si Adam bisa didekati oleh Tuhan karena Tuhan memotong domba dan mengorbankan sehingga mati dan darahnya tercurah ke bumi dan kulitnya dipakai oleh si Adam, barulah bisa Tuhan mendekat. Karena hukumnya orang berdosa tidak bisa mendekat kepada Tuhan, atau Tuhan yang mendekati, pasti ada kematian. Tetapi ketika ada pendamaian, ketika ada yang menutupi pelanggaran, maka dimungkinkan terjadi kasih karunia. Nah, hukum itu dilanjutkan menunjuk kepada si Ishak juga tentang penggantian ini, mengambil anaknya untuk sebagai korban menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, tapi Tuhan tidak inginkan kematian Ishak, melainkan digantikan dengan domba. Lanjut lagi kepada Israel keluar dari tanah Mesir, maka seluruh tanah Mesir sudah ditetapkan oleh Tuhan, dijelajahi oleh malaikat maut untuk dihabisi setiap anak sulung, termasuk anak sulung binatang. Dan pada saat itu seluruh Mesir, tetapi Israel sedang ada di Gosen di tengah-tengah Mesir, maka tidak luput malaikat maut akan datang ke mereka. Tapi apa caranya supaya bangsa yang di tengah-tengah ada hukuman akan mendapat selamat? Nah, itu maka Tuhan siapkan domba untuk ditaruh depan pintu itu. Darahnya yang tercurah itu diborehi di atas pintu. Jadi waktu ditaruh di atas, terus ditaruh menetes ke bawah, terus ditaruh di dinding samping, ada yang netes, terus ditarik lagi ke dinding. Jadi tanpa disadari sudah membentuk salib di depan pintu. Nah, dengan demikian sudah terus lanjut kepada kepada peringatan Israel, barulah kematian Yesus pun bersamaan di hari peringatan Paskahnya Israel. Nah, ada kematian itu menanggung dosa, dan ada juga kebangkitan sebagai selesai tugas penyelesaian dosa. Jadi kebangkitan Yesus adalah sebagai bukti dia telah mengalahkan maut. Selain itu, ia juga menggenapi janji-janjinya yang dikatakan ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan,
Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan diserahkan yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan. Memang dia diolok-olok dan tergenapi. Ini juga sudah tertulis di Yesaya, dan disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Nah, ini yang kita lihat bukti-bukti yang dinyatakan oleh Tuhan dari beberapa kali. Banyak yang disampaikan, khususnya tiga yang khusus tegas dibuat, tapi 2 yang saya sampaikan. Nah, terus apa yang berkat dalam kebangkitannya, yaitu sudah nyata betul membatalkan kutuk yang harusnya diberikan oleh manusia. Salah satu di Ulangan pasal yang ke-27 ayat 26, pasal 27 ayat 26 dalam terjemahan baru dikatakan demikian ini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan Taurat ini, hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi tidak melakukan hukum Taurat itu menjadi terkutuk. Nah, Yesuslah penggenapan Taurat, karena dia tidak berdosa terhadap hukum Taurat, karena dosa tidak diperbuatnya, karena hukum Taurat itu akan menjadi gagal 10 hukum, 1 saja dilanggar, sudah semua menjadi sudah tidak sempurna semua di dalam Taurat, di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian, sama dengan kita sebagai orang kalau pikir-pikir setia, pun kita di dalam ketika seseorang berdosa, kalau mengandalkan perbuatan, maka 1 dosa saja sudah cukup mencemari seluruh hidupnya sehingga tidak layak di hadapan Allah. Sebab itu dikasih oleh Tuhan, tak satu pun yang bisa melakukan Taurat itu dengan sempurna sehingga ia bisa selamat dari dunia. Tapi dosa dalam pikiran, dosa 1 saja sudah cukup mencemari hidupnya sehingga tidak layak. Atau dosa dalam penglihatan, apa yang kita lihat dosa jadi membuat hati kita tercemar, atau di perkataan, di perbuatan sudah cukup membuat kita terhalang karena dosa itu. Karena Tuhan berkata dalam kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tetapi puji dan syukur kepada Tuhan bahwa kutuk itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dikatakan Kristus di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis yang tadi, yaitu di dalam Ulangan itu, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Harusnya kitalah yang tidak mentaati Taurat itu yang harus terkutuk, tapi karena Yesus adalah kegenapan Taurat, dia menggantikan kita sehingga dia mati bagi kita. Tapi kalau mati terus adalah percuma juga kematiannya. Ketika dia sendiri tidak menang dari kematian itu, maka sia-sia kita akan mengikut dia. Tetapi terpujilah bahwa ia telah bangkit mengalahkan maut. Itu sebab dalam 1 Korintus dikatakan dari awal, dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kita percaya, kata Paulus. Nah, dosa itu bagaikan hutang juga yang telah diselesaikan. Artinya kemenangannya adalah selesai melunasi hutang dosa kita. Karena dosa bagaikan hutang harus dibayar dengan nyawa. Itu. Tetapi Tuhan telah membayar lunas melalui kematiannya di kayu salib. Dan sudah selesai. Sebab ada kalimat di atas berkata, sudah selesai. Penghapusan hutang dosa atau dikatakan yang dipakukan di kayu salib. Nah, kalau bagaimana dengan dipakukan di dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan dengan menghapuskan surah hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan meniadakannya pada kayu salib. Sudah lunas. Jadi kalau orang berhutang zaman dulu sekarang pun selalu disuratkan dalam surat. Jadi ada surat perjanjian, surat di apapun, kalaupun di arung-arung di Medan, di pedalaman, di Kalimantan, biasa itu ditulis supaya diingat karena banyak berhutang. Nanti catatan itu ada. Nah, kalau dalam hutang ke negara, atau boleh katakan, ya harus tanda tangan pakai materai, barulah dikucurkan pinjamannya.
Pinjaman adalah hutang yang harus dibayar. Kalau nggak dibayar, dia kena penalti. Dan lambat saja di penalti, apalagi tidak membayar, harus pasti dilaporkan, ditagih lewat tagihan, walaupun itu bukan pidana perdata, tapi harus selesaikan. Dan kalau di dalamnya ada unsur kesengajaan atau tidak sanggup, maka artinya akan diadakan hukuman. Nah, jadi kita ini telah terkutuk karena tidak melakukan hukum Taurat, menjadi dosa yang dicatat bagaikan hutang yang harus dibayar. Dalam cara pembayaran orang Israel, setiap dia berdosa, dia harus orang paling miskin membawa burung tekukur untuk mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Ya, terus kalau orang menengah itu berdomba, terus kalau orang konglomerat atau orang kaya dia membawa lembu. Nah, dengan demikian sesuai levelnya. Nah, kalau itu terus-menerus setiap dosa dilakukan dia harus mendamaikan, maka orang konglomerat pun akan bisa berubah menjadi seorang yang miskin atau orang yang kolong melarat, begitu kira-kira. Tetapi bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus tepat pada waktunya menyelesaikan dosa kita, supaya kita yang tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan usaha kekuatan kita untuk membayar dosa kita atau mau hidup menjadi benar, maka ialah yang datang supaya, dan dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, 21 kalau 17 itu dikatakan siapa yang ada dalam dia, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi di ayat 21, ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, karena dia adalah domba Allah yang akan menanggung dosa seisi dunia. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi pembenaran kita ada di dalam dia. Nah, karena itu, tapi kalau hanya kematian saja dia menanggung dosa kita, dia tidak bangkit, sia-sialah seluruh pengiringan kita, andaikan Kristus tidak dibangkitkan. Nah, kita dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. Karena itu 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita dibayar? Karena itu muliakanlah Allah, dikatakan bahasa Yunani itu entosomai, melalui dan di dalam tubuhmu. Nah, tubuh kita inilah yang terlihat boleh dikatakan supaya yang akan dibebaskan dari semua kutuk dosa. Nah, untuk itu dia telah selesaikan semua hutang dosa kita di kayu salib. Dia mati dan dikuburkan, tapi hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Berarti itu bukti bahwa ia telah selesaikan hutang dosa kita. Karena itu jangan lagi ada merasa bersalah ketika sudah diampuni. Nah, oleh sebab itu saudara, dari Yohanes pasal 1 ayat 29 itu lihat domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia katakan hal itu diperbuat oleh Allah karena kasihnya pada manusia. Sesuai Yohanes ayat 3 Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, jadi dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Berkali-kali dosa kita dilakukan, setiap kita mengaku dosa, dia tanggung. Ialah sudah menyelesaikan tuntas dosa sejak kita percaya sebelum sampai kepada dosa keturunan yang kita bawa dari gen DNA kita sudah dicemari. Nah, namun sejak kita percaya bisa saja kita berdosa karena belum sempurna, karena menuju arah serupa kepada gambaran anak-anaknya. Nah, kita masih bertumbuh ke arah dia, boleh dikatakan. Nah, untuk itu bisa saja secara pikiran, pola pikir, sikap, moral, ini masih bisa berdosa karena belum mengerti, belum sempurna. Namun roh Tuhan dikirim mengingatkan kita, supaya roh itu mengingatkan kita. Karena tugas roh ada 3 hal penting. Yang pertama, mengingat perkataan Yesus Kristus bahwa seluruh firman-Nya itu diingat, salah satunya ialah bahwa sudah selesai. Nah, terus dia telah menanggung dosa kita.
dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Di bawah kolong langit itu dan nama yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, dengan demikian kita diteguhkan bagi yang sudah percaya, dan kalau berdosa diingatkan oleh Roh Tuhan lagi, karena itu tugasnya mengingatkan firman. Terus yang kedua, yang berdosa harus diingatkan karena dosa akan memutus kembali hubungan, kesalahan dan pelanggaran kita. Nah, oleh sebab itu diingatkan oleh Roh Allah Bapa Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, peran Roh Kudus sangatlah penting. Nah, hal yang dilakukan si Paulus berkata, terkutuklah aku tidak aku. Dikatakan jika aku tidak memberitakan Injil, karena di dalam Roma pasal 1 ayat 17 Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Jadi pemberitaan Injil boleh katakan menjadi kewajiban. Itu sebabnya Yesus sebelum naik ke sorga, dia menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, karena kuasa sorga ada di tangannya. Terus iblis telah membawa manusia ini ke dalam neraka akibat jatuh dalam dosa, maka Yesus datang mengambil hak kuasa itu supaya siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Diambillah itu di tangannya lah segala kuasa di sorga dan di bumi, bahkan segala kuasa di alam semesta sudah di tangannya. Nah, karena itulah pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Nah, amanat ini menjadi tugas utama bagi setiap orang yang percaya melalui bersaksi dan menyaksikan imannya dan menyaksikan bagaimana Yesus telah menebus dan bagaimana Yesus telah mati bagi kita, bagaimana ia telah bangkit setelah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan terbukti dia hidup, dia tidak mati dan bahkan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita, dan tidak mungkin naik kalau tidak dia bangkit. Nah, saudara yang dikasih kebangkitannya membawa berkat bagi kita, yaitu siapa yang ada dalam Kristus. Ayat 2 Korintus tadi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, hidup lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru bisa dicemari lagi, bisa saja orang terjatuh dalam dosakah sehingga dia bisa terputus hubungannya. Nah, bisa, karena dosa itu memutuskan hubungan, membawa kematian. Tetapi Roh Tuhan mengingatkan, jika kita mengaku dosa kita, karena diingatkan Roh atau diingatkan hamba Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, karena firman itu adalah Roh, maka ketika itu diingatkan kita mengaku. Jika kita mengaku dosa kita, sehingga ia Allah kita itu Allah yang adil, sehingga ia mengaruniakan itu Tuhan setiap orang. Ya, dikatakan tidak binasa. Ya, kita mengaku dosa, dikatakan, dan ketika kita mengaku dosa, karena Allah adil, ya diampuni. Ya, dikatakan. Jadi jika kita mengaku dosa kita, ia Allah kita setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita, dan tidak hanya dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Di mata Tuhan sudah diampuni semua dosa dan disucikan dari segala kejahatan, maka di pemandangannya kita menjadi kudus, tak bercacat, bukan karena kita dari sananya karena melakukan firman, tapi oleh karena kasih karunia Allah itu. Itu sebabnya Efesus pasal 2 ayat yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatan keselamatan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada Yesus, iman kepada perbuatan Yesus. Nah, dikatakan itu bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil usaha membuat kau bersih suci, tapi hasil penebusan yang selalu sudah disediakan, sedang disediakan, dan akan terus disediakan atas pengampunan yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan dan akan terus dilakukan sepanjang kita di dalam Dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu dosa-dosa sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu status kita sebagai anak Allah. Kenapa? Karena siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itulah kita terima penebus, dan saya yakin hamba-hamba itu sudah menerimanya, dan
boleh dikatakan sebagai juru selamat kita, karena dikatakan siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita memiliki sebagai hak hak luar biasa menjadi anak-anak Allah, walaupun status kita itu belum dinyatakan, tapi roh kita telah dilahirkan dari rohnya. Roh itulah yang akan bekerja, karena roh yang ada pada kita jauh lebih besar, dan kita dipimpin roh Allah, anak-anak Allah dalam Roma 1 ayat 14. Siapa yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Tapi yang nggak mau dipimpin oleh roh Allah, boleh dikatakan berdosa pada roh. Ada 3 hal. Yang berdosa pada Bapa diampuni di dalam Yesus Kristus. Tapi siapa yang berdosa pada Yesus Kristus, maka ada pengampunan dalam roh, karena rohlah sekarang. Yesus yang telah menebus kita sudah selesai, naik ke surga menyediakan tempat untuk siapa yang percaya, yang dulu zaman muridnya percaya tetap setia dalam dia sampai setia pada matinya, akan menerima kota kehidupan. Terus yang murid-murid yang menerima Injil dan percaya, terus tetap di dalam dia, melaksanakan tugas yang diamanatkan, memberitakan Injil, tetap akan disertai oleh Tuhan. Jika aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Jadi zaman ini berakhir penyertaannya. Badan kita boleh mati, tapi roh kita tetap ada hidup bersama Tuhan. Nah, tubuh kita dimateraikan, akan ada kebangkitan. Dan dia menyediakan tempat pada datang nanti akan ada kebangkitan. Nah, ini luar biasanya berkat bagi kita setelah Yesus mengalahkan maut bagi kita, tetapi tidak cukup hanya percaya tetap di mulut, tetapi juga harus dilaksanakan. Nah, kiranya Tuhan akan menolong kita. Apa yang diperlukan? Dunia membutuhkan makan dan minum, tapi itu untuk sementara. Tetapi pemberian Allah adalah hidup yang kekal. Suatu kali ada seorang yang mengatakan, Bapak itu baik sekali, luar biasa Bapak itu baiknya. Itulah kurasa paling baik di dunia. Saat aku susah, kami ada bersaudara, berapa orang, dia yang membantu kami, disekolahkan, sedia memberi biaya kepada kami, sekian juta setiap bulan. Aduh, padahal bukan famili, bukan siapa-siapa. Ya kasih. Itu sebabnya saya sekolah. Aku tak akan lupa itu. Sehingga aku ada hari ini karena dialah yang menolong. Kalau nggak ditolong lagi kami susah, habislah kami. Tapi kami berubah karena dia sangat baik. Tapi pemikiran dia adalah kebaikan karena perbuatannya. Dia memberi uang sekolah sehingga mereka berubah. Terus ada lagi rupanya di tempat yang lain. Oh, itu nggak apa-apa, seberapa baiknya itu. Tidak ada apa-apa itu. Ada lagi dia katakan, kami dibiayai sekolah, dikasih kami tinggal dari rumah kumuh menjadi di Pondok Indah. Kami dapat rumah yang bagus, jadi kami warga terhormat. Dan dengan demikian, dan bisnis dan yang lain, kami sekarang berjalan. Ya, puji Tuhan lah, kami bisa berjalan. Dia mengukur lagi kebaikan. Itu belum apa-apa dibanding ini. Tapi ada lagi yang berkata, oh kami sekarang pindah di Amerika ini, nggak ada ditanggung. Karena kami di rumah Amerika, dan hidup secara Amerika, dan semua berhasil, dan nggak ada apa-apa pemberian yang di Pondok Indah yang di Jakarta itu. Jadi kalau dipikir dengan ukuran seperti itu. Tetapi mereka mulai melihat kebaikan diceritakan pada anak-anaknya, bahwa jangan lupa yang memberi kebaikan ini. Tapi saudara tahukah bahwa Yesus telah memberikan hidupnya menebus dosa kita, sehingga kita menjadi anak kerajaan, dan kita menjadi pemilik dari seluruh ciptaan Tuhan. Kalau memiliki rumah saja sudah bangga di dunia, atau memiliki menjadi anak konglomerat diangkat sudah luar biasa. Tetapi saudara tahukah, kalau kita diangkat menjadi anak Allah sangat lebih luar biasa, karena ciptaan seluruh alam semesta diberikan kepada anak-anaknya, bahkan memerintah bersama dengan dia. Apa yang ada pada Bapa kita diberikan kepada kita, bahkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita, sehingga kita dipulihkan menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini betapa hebat, betapa dahsyat. Ia yang telah mati bagi kita menebus dosa kita, ia telah menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan tugas penebusan itu. Maka ingatlah Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 8. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang memberi hidup, hidup berkelimpahan. Hidup tidak secara jasmani saja, karena semua ciptaan saya, bukan siapa-siapa yang punya itu. Manusia bukan pemilik bumi itu, tetapi akulah pemiliknya, bahkan penciptanya. Dan masih ada yang lain. Bumi belum apa-apa, hai manusia,
Aku menaruh kamu sebagai uji coba bagaikan taman. Apakah kamu tetap setia? Setiap perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang orang mulai merasa menjadi seperti Tuhan di tengah bumi ketika bumi ini menjadi miliknya. Tetapi apalah artinya seseorang memiliki seisi dunia, namun kehilangan nyawanya. Tapi berbahagialah orang yang telah menerima keselamatan baginya, walaupun di bumi ini untuk sementara mungkin tidak diperhitungkan karena banyak kesusahan, tetapi jadi bersama dengan Tuhan kita menjadi ahli waris atau di dalam Tuhan sebagai anak Tuhan kita menjadi ahli waris, dan itu diselesaikan dalam kematian dan dinyatakan sebagai kemenangannya dalam kebangkitan. Itu sebabnya hari Minggu menjadi hari Minggu hari Tuhan, hari kebangkitan menjadi hari memperingati. Jadi tiap minggu kita memperingati hari kemenangannya, dan karena itulah saudara, ingatlah Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-9-10, khususnya 10, aku datang memberi hidup berkelimpahan. Nah saudara, dan sebagai orang yang sudah percaya, jangan lupa, mari yang telah ditebus, nah, dia telah mati bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita. Nah marilah kita mensyukuri bahwa lewat kita bersaksi kepada orang lain, dan perbuatan baik itu adalah sebagai sarana untuk orang lain boleh mendengar Injil. Tapi bukan kebaikan kita menjadi yang utama kita berikan. Sebaik-baiknya manusia adalah kebaikannya adalah bagaikan kain lapu. Jadi kebaikan Tuhanlah yang harus kita perkenalkan, yaitu dia telah mati bagi kita dan telah memberikan hidup kekal, memberi damai sejahtera, mengampuni dosa, membereskan hubungan kita, dipulihkan, dan itu yang harus diterima. Dan siapa yang percaya dia akan dan dibaptis akan diselamatkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita boleh melihat ketika kita menyampaikan berita lewat telinga, didengarnya, itu kita doakan juga supaya ketika dia mendengar, dia menjadi beriman, karena iman datang dari pendengaran akan berita Kristus. Dan bagaimana siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, tapi bagaimana mereka selamatkan kalau mereka tidak percaya. Tapi bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mendengar tentang dia kalau tidak ada yang menyampaikan? Berbahagialah orang yang memberitakan Injil, bahkan bekas telapak kakinya pun berharga di pemandangan Tuhan. Karena ketika orang terima Yesus, maka karena lewat beritaan Injil itu mereka akan dicatat, karena satu orang bertobat di dunia beribu-ribu malaikat bersorak-sorak. Marilah pada kesempatan ini Bapak Ibu, tetaplah bersemangat. Satu jiwa pun engkau selamatkan, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Mari engkau telah membuat kesukaan bagi sorga, kesukaan bagi Tuhan kita. Di kota pun sama. Jangan berpikir di kota sudah lebih enak, karena akan ada penolakan pada kita, bukan karena apa-apa, tapi oleh karena Yesus itu sendiri. Tetapi tetaplah setia memberitakan Injil, karena dikatakan dalam kau setia sampai mati, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lanjutkan terus kesetiaan kepada Tuhan, karena di balik kesetiaan tersedia mahkota kehidupan. Yohanes pasal yang ke-10 ini menjadi inti di dalam berkat yang kita akan terima dari Yesus. Dari puncak dari segala yang telah diberikan adalah Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dia katakan, dan seorang pun tak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Dia akan pegang kita terus karena dia telah tebus, dia kita ditebus karena berharga di pemandangannya. Apa yang menjadi berharga termasuk di hadapan Allah ialah karena anaknya telah mati bagi kita. Jadi kita adalah harga sang penebus yang telah mati bagi kita, rela mati bagi kita. Jadi kita menjadi berharga. Marilah kita menghargai keselamatan yang telah diberikan, dan kita juga mau menghargai Dia yang memberikan bagi kita dengan melakukan apa yang ada di hatinya. Apa yang ada di hatinya yang menggerakkan dia meninggalkan surga ke dunia
adalah jiwa-jiwa yang tersesat perlu diselamatkan. Karena Allah tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan Allah mau supaya mereka berbalik. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga Ia mengaruniakan, memberikan dengan cuma-cuma anak yang tunggal setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karunia-Nya adalah lewat keselamatan atau pemberian keselamatan lewat pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Berkat kebangkitan, kita menerima kemenangannya yang telah mengalahkan maut bagi kita. Karena itu, mari kita tetap menyampaikan berita ini sampai ke dunia, barulah kesudahan segala sesuatu. Jangan terlambat, laksanakanlah tugas amanah yang diperintahkan bagi kita. Suka maupun duka boleh dihadapi, tidak akan ada apa-apa penderitaan yang kita alami dibandingkan dengan suka kita yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang setia sampai akhirnya. Tetaplah kuat, pandanglah Kristus yang tersenyum, pandanglah Yesus yang akan datang dan akan menghargai hamba-hambanya yang setia dalam melaksanakan tugas kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetaplah kuat karena Dia tidak akan lama datang, baik secara pribadi maupun secara menyeluruh kepada dunia ini. Tapi kalau belum datang Dia menjemput kita, anggaplah sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Engkau dan saya telah dipilih menjadi pengantara, pembawa pendamaian itu kepada dunia, dan itu suatu hal kehormatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita berdoa Bapa di sorga, materaikanlah firman-Mu bagi kami, supaya kami tidak hanya cakap mendengar, tapi biarlah firman-Mu terukir di hati, terngiang di telinga, terpampang di penglihatan, terekam di pikiran, dan bahkan menjadi daging dalam tubuh kami. Sehingga tubuh kami menjadi pelaku firman-Mu. Kuatkanlah ya Tuhan, setiap kali bekerjalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, dan karena Kau Roh Kuduslah menjadi jaminan bagian kami, sampai kami menerima seluruhnya. Saat ini, ya Tuhan belum nyata, ya Tuhan Yesus, keadaan kami sebagai anak-anak Allah disempurnakan, tetapi kami percaya dengan Roh Kudus yang menolong kami diutus oleh Bapa, dan dalam nama Yesus, dan dengan Roh Tuhan Yesus yang telah menebus kami, menjadi kami berharga dan akan tetap terjaga, dan kami akan tetap terpelihara oleh kasih karunia-Mu, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dan tetap terus di dalam kasih karunia Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati yang Bapaknya. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross